Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel BLK Bungo. Kali ini kita akan sedikit mengulas atau kita akan sedikit mengenal apa itu perangkat keras. Jadi perangkat keras itu bisa juga dikenal dengan sebutan hardware. Coba kita lihat. Jadi sebelum kita terusin videonya, jangan lupa ya like, share, komentar. Jadi komentar-komentar yang sifatnya membangun, jadi agar channel ini tetap terus berkembang ya. Jadi untuk pengenalan sistem operasi perangkat keras, coba kita bahas. Nah, pengenalan sistem operasi sekilas tentang sistem komputer. Jadi sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak, software, dan brainware. Brainware itu si pengguna, kita ini ya, kita yang menggunakan komputer. Nah, sistem operasi yang pertama adalah sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Dan kemudian yang kedua, pengertian sistem operasi secara umum adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan menyamakan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jadi kedua ini adalah pengertian atau secara garis besar dari sistem operasi yang ada di komputer. Nah, jadi fungsi dasar sistem operasi terdiri dari 4. Yang pertama, untuk menjembatani hubungan antara hardware atau perangkat keras dan program aplikasi yang dijalankan si user. Si user itu berarti yang kita operasikan atau kita jalankan. Kemudian yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi atau bisa disebut resource allocator. Nah, jadi di situ dapat berfungsi juga sebagai pengatur dan pengawas ya, yang tetap kembali yang dilakukan oleh si pengguna atau si user. Yang ketiga, sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error, human error, dan menggunakan komputer yang tidak perlu, atau sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Jadi sebagai pengendali atau pengontrol dari kekeliruan atau kerusakan. Dan yang terakhir, manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan sebagainya. Jadi itulah 4 fungsi dasar dari sistem operasi komputer. Nah, jadi untuk selanjutnya, tujuan sistem operasi yang pertama adalah sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Kemudian, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien, lebih tepat guna. Dan yang terakhir, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan dan pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem yang ada tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Jadi jika ditanyakan ada pertanyaan tujuan sistem operasi, secara garis besar ada tiga komponen seperti ini, bisa dibaca ya. Selanjutnya, hardware. Jadi bagi pengguna komputer, alangkah baiknya kita sedikit mengetahui lebih dalam apa-apa saja yang termasuk di dalam hardware. Saya coba kasih gambar beberapa komponen yang termasuk dalam hardware. Ini adalah CPU ya, CPU, Central Processing Unit. Kemudian yang termasuk hardware ini adalah monitor. Selanjutnya ini adalah plotter. Plotter ini sejenis print, tetapi dia menghasilkan gambar yang lebih besar ya. Contohnya seperti membuat spanduk atau baliho, itu namanya plotter. Selanjutnya ini webcam. Webcam biasanya untuk mengambil gambar yang bergerak berupa video ya, nanti hasilnya berupa video. Nah, ini adalah keyboard dan mouse. Selanjutnya ini adalah joystick yang biasa digunakan untuk bermain game. Selanjutnya ini adalah mouse. Kemudian ini adalah scanner. Scanner itu untuk menduplikat atau bisa dikatakan untuk mengcopy
di copy ya. Selanjutnya adalah speaker, yang terakhirnya adalah printer. Ini beberapa contoh yang termasuk di dalam hardware atau perangkat keras komputer. Nah, jadi komponen-komponen komputer itu minimal ada beberapa komponen. Yang pertama tuh unit system. Unit system tuh artinya itu adalah inti yang ada di dalam PC atau di dalam komputer. Contohnya ada prosesor, ada motherboard, kemudian ada memori, ada RAM, ada VGA card, ada hard disk, yang semua terpasang di dalam PC komputer. Nah, kemudian media input. Media input itu artinya itu media yang kita perintah. Contoh, keyboard. Keyboard ketika kita menekan huruf P, dia nanti di tampilan di monitor akan tampil huruf P. Jika kita tekan gambar tambah atau plus, nanti tampilannya akan plus sesuai input atau perintah dari si pengguna ya. Itu namanya media input. Kemudian media output. Media output itu media keluaran atau menghasilkan. Contoh, monitor itu akan menghasilkan gambar. Kemudian contoh yang lain adalah speaker. Speaker berarti media outputnya atau menghasilkan suara. Itu adalah beberapa komponen yang minimalnya berada di dalam PC komputer ya. Nah, ini komponen pada unit system. Jadi CPU atau Central Processing Unit dan motherboard ini bisa disebut sebagai prosesor. Mereka atau CPU dan motherboard selalu berada di setiap PC sebagai komponen utama atau otak utama dalam melakukan pemrosesan pengolah data komputer. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa sih otak yang ada di dalam komputer? Itu adalah CPU dan motherboard. Itu yang pertama. Nah, ini adalah gambar motherboard yang warna hijau ini ya. Jadi CPU itu ditempatkan bersama chip dan pendukung lainnya seperti VGA card, kemudian papan sirkuit atau lebih dikenal dengan motherboard. Jadi ini adalah motherboard ya. Nah, ini kita bisa baca spesifikasi komputer yang bisa mengacu pada jenis prosesor. Sedikit pengetahuannya saja ya. Ini bisa kita baca. Bisa di pause dulu kalau ingin membacanya. Kemudian yang kedua, komponen lain yang kedua adalah memori. Jadi memori ini membantu CPU dalam melakukan pemrosesan data. Kemudian itu dapat sebagai penyimpanan data. Itu biasanya disimpan melekat di memori di PC ya, di PC. Biasanya melekat di motherboard. Memori juga bisa di-upgrade. Jadi kalau misalnya komputer Anda memorinya hanya 2 GB, itu bisa di-upgrade menjadi 4 GB, menjadi 6 GB atau 8 GB ya. Jadi memori itu bisa di-upgrade ke kapasitas size yang lebih besar. Nah, ini contoh dari memori berupa kepingan ya. Memori zaman dahulu memori hanya berkapasitas kecil 32, 64, 128, 256, 512, tapi sekarang memorinya udah besar ya. Ada yang sampai 500 GB atau 1 tera. Nah, itu memori bisa di-upgrade ya. Nah, kemudian yang ketiga ada VGA dan sound card. Jadi komponen lain yang berada di dalam PC komputer itu adalah VGA card atau kartu VGA dan sound card. Itu biasanya sebagai media output atau media keluaran. Contoh, sound card melalui speaker berarti media outputnya berupa suara. Nah, ini
yang paling bawah ini gambar sound card. Di situ ada seperti lubang yang berwarna biru, merah, hijau. Itu nanti akan terhubung melalui kabel di speaker ya. Bisa di speaker untuk mendengarkan suara, atau bisa juga menjadi media output melalui pemasangan mikrofon. Itu bisa juga ya, melalui lubang atau lubang yang berwarna merah, berfungsi untuk menginput data memakai alat mikrofon. Nah, jadi input dan output perangkat komunikasi yang merupakan sebagian dari sistem komputer selain unit sistem. Jadi perangkat ini menjembatani antara unit sistem pada komputer dengan si pengguna. Bisa dibaca. Kemudian inilah media output, media input ya maksud saya. Nah, jadi contoh media input, contohnya keyboard, selanjutnya mouse, scanner, joystick, kamera digital. Jadi inilah sedikit atau beberapa contoh media input yang biasa kita jumpai di perangkat komputer. Nah, ini media output. Jadi media output itu artinya media komunikasi pada komputer untuk menampilkan data. Jadi data-data yang setelah kita perintah nanti akan ditampilkan, nanti akan dikeluarkan di media output. Jadi kalau misalnya di sini ada contohnya tuh display atau layar monitor. Jadi kalau display atau layar monitor itu nanti media outputnya berupa gambar ya, berupa warna yang bergerak, bisa berupa video nanti. Nah, selanjutnya printer media outputnya apa? Media outputnya itu berupa cetakan, mungkin tulisan, mungkin gambar ya, melalui media kertas ya. Kemudian plotter ini seperti printer tetapi memiliki hasil yang lebih besar, gambar yang lebih besar, kemudian warna yang lebih tajam. Kenapa? Alat plotter ini harganya sangat mahal ya. Itu biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan percetakan. Kemudian di speaker itu media outputnya berupa apa? Media outputnya itu berupa suara. Nah, LCD proyektor media outputnya apa? Berupa cahaya yang menghasilkan membentuk suatu gambar ya. Ini adalah beberapa contoh dari media output. Nah, selanjutnya media penyimpanan. Media penyimpanan itu terbagi dua ya. Jadi yang pertama itu media non elektronik. Jadi kalau media penyimpanan itu terbagi dua. Yang pertama non elektronik, contohnya berupa buku. Kemudian media elektronik. Elektronik juga terbagi dua. Yang pertama itu berupa magnetik, yang kemudian berupa optik. Jadi contoh media elektronik magnetik itu contohnya seperti floppy disk, kaset ya, itu berupa magnetik. Kemudian apa sih contoh yang berupa optik? Optik contohnya seperti CD-ROM, DVD-ROM. Nah, tuh. Jadi kemudian kita lanjut lagi. Ini beberapa contoh media penyimpanan komputer. Yang pertama itu hard disk, kemudian floppy disk, CD atau compact disk, flash disk. Nah, jadi inilah beberapa contoh media penyimpanan yang ada di dalam jadi inilah contoh beberapa media penyimpanan yang sering kita jumpai di dalam menggunakan komputer ya. Jadi ada hard disk, ada floppy disk, ada CD, ada flash disk. Ya, mungkin itu saja sedikit pengetahuan tentang perangkat keras atau hardware yang sering kita jumpai di dalam penggunaan perangkat komputer ya. Hanya sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komentar yang membangun. Wassalam.